Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dari Building Perform Simulation. Dari sini seperti yang diberikan kasusnya, jadi ada proyek perubahan Indomaret menjadi sebuah kos-kosan. Dari sini saya membuat sebuah kos-kosan dengan tema Eco House. Jadi dalam kos-kosan ini ada 10 kamar dan fasilitas yang bisa diterima itu ada beberapa equipment setiap kamar dan beberapa ruangan punya equipment tersendiri. Nah, untuk menurunkan cooling load-nya sendiri, saya menggunakan 4 buah item, yaitu high performance material, green roof, overhang, dan PV panel. Jadi PV panel di sini untuk mengurangi penggunaan energi listrik dari luar atau konsumsi energi yang dibayar nantinya. Tapi untuk cooling load sendiri cuma high performance material, green roof, dan overhang. Nah, overhangnya seperti ini. Dan untuk green roof-nya ini menggunakan tanaman. Jadi green roof ini sendiri mencegah banyaknya sinar matahari yang diserap oleh suatu bangunan. Jadi lebih banyak yang diserap oleh tanaman dan tanaman tersebut menghalangi sinar matahari yang langsung menuju ke bangunan. Dan high performance material yang digunakan itu dinding yang saya gunakan ada lightweight concrete yang memiliki nilai conductivity yang kecil. Selanjutnya ada kaca yang mempunyai nilai yang U value yang kecil, SC yang kecil, dan VLT yang kecil. Terus ini tentang green roof-nya. Nah, jadi di kos-kosan ini sendiri ada beberapa equipment. Jadi ada lampu, laptop, dan schedule-nya dan kapasitas dari penggunaan lampu serta barang-barang equipment lainnya itu telah didefinisikan. Nah, ini. Selanjutnya ada definisi dari orang-orang yang beraktivitas di dalam. Jadi aktivitas per orang menggunakan rata-rata sebesar 75 watt per person. Dan ini jumlah maksimum dari orang yang bisa beraktivitas. Dan didefinisikan melalui fraksi dan schedule. Nah, selanjutnya ini definisi dari peralatan AC beserta schedule-nya. Jadi ada suhu maksimal dan kapan AC-AC tersebut beroperasi pada suhu yang diinginkan. Nah, jadi untuk membuat simulasi ini, saya menggunakan 3 buah software. Jadi sebenarnya yang sudah terintegrasi juga. Jadi untuk menggambar ini menggunakan SketchUp. Nah, ini hasil gambarnya yang diperoleh. Kemudian untuk mendefinisikan schedule equipment yang ada, saya menggunakan Open Studio. Jadi saya menentukan dulu equipment yang ada. Ya, mohon maaf agak sedikit. Sepertinya ada sedikit masalah. Schedule dan equipment-nya didefinisikan di dalam Open Studio. Nah, schedule-nya sendiri menggunakan on-off untuk equipment-nya. Jadi kapan equipment tersebut bisa menyala. Jadi ini cuma perkiraan. Jadi untuk memperoleh berapa besar KWH yang dimiliki oleh bangunan kos-kosan ini. Nah, selanjutnya untuk mendefinisikan PV panel. Jadi saya tidak menggunakan Open Studio untuk PV panel dan tarifnya. Saya menggunakan Energy Plus. Nah, di sini. Jadi untuk PV panelnya dan untuk PV panel yang saya gunakan bertipe decouple. Jadi saya tidak menggunakan solar yang diterima dari panas matahari itu menjadi air panas. Jadi air panasnya saya definisikan di dalam Open Studio. Nah, jadi ini cuma murni untuk menghasilkan energi listrik. Dan untuk tarifnya seperti yang diketahui kita menggunakan B3.
dari PLN. Nah, jadi saya menggunakan blok WBP sebesar 1657 dan LWBP sebesar 1104,73. Dan saya simulasikan dan definisikan melalui Energy Plus. Ini adalah selisih dari batas bagian atasnya. Nah, selanjutnya ya dari hasil simulasi diperoleh bahwa PV panelnya bisa menghasilkan listrik sebesar 2451,5 watt dengan EUI bangunan sendiri 157,23 MJ per meter kuadrat, peak electricity sebesar 8949,44 watt, and use dari cooling, heating, gas dan sebagainya sebesar 77,86 gigajoule, dan tarif yang dibayar oleh bangunan ini untuk penggunaan listrik selama setahun sebesar 6.641,76. Dan nah ini reviewernya, ada Suci dan Karisma. Jadi semua review yang telah diberikan sudah dilakukan. Dan untuk yang akhir ada biaya operasional. Jadi untuk ibu kosnya diberikan biaya sebesar 1.800.000 dan untuk petugasnya sebesar 1.500.000. Dan dari semua fasilitas ini, biaya yang dibutuhkan oleh orang yang ingin menyewa kos sebesar 15 juta per tahun, dan yang didapatkan oleh Ecolife, parking area, free breakfast, lunch and dinner, free electric supply, free internet access, and free laundry facility. Dan itu cuma sebesar 15 juta. Nah, itu saja yang saya bisa presentasikan. Sekian dan terima kasih.